Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP Bapelitbangda Kota Tasikmalaya. Dasar hukum pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya yaitu Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, di mana pada pasal 6 ayat 2 huruf E.2 jelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tipe A yang melaksanakan tugas perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah memiliki tugas pokok. Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah membantu wali kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat daerah. Lalu Badan Perencanaan Perangkat Daerah memiliki fungsi A. Perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. B. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. C. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya. D. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. E. Pelaksanaan pengelolaan administrasi badan. Dan F. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan wali kota sesuai tugas dan fungsinya. Keterkaitan RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022 dengan Renstra Bapelitbangda tahun 2017-2022, Kota Tasikmalaya memiliki visi, yaitu Kota Tasikmalaya yang religius, maju dan madani, di mana Bapelitbangda berperan mewujudkan misi kelima, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang memiliki tujuan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, berbasis teknologi informasi, yang memiliki dua sasaran. Sasaran S15, meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi, yang memiliki dua tujuan. Tujuan satu, terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan sasaran meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif berbasis teknologi informasi. Dua, meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah. Tujuan dua, yaitu meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah dengan sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Sasaran kedua dari tujuan T8 yaitu sasaran S16, yaitu meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang memiliki satu tujuan, yaitu tujuan 3, meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perencanaan pembangunan daerah yang memiliki sasaran meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas keuangan serta kinerja perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Bapelitbangda memiliki 3 tujuan. Tujuan 1, terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan indikator tujuan capaian keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tujuan 2, meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah dengan indikator tujuan persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan. Tujuan ketiga, yaitu meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan indikator tujuan indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah.
Peta proses bisnis Bapelitbangda adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antara Bapelitbangda dengan unit organisasi lain baik vertikal, horizontal, ataupun antar unit kerja di Bapelitbangda untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Supplier Bapelitbangda adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu pelaksanaan proses utama, manajerial dan pendukung kementerian, DPRD, OPD, forum konsultasi publik, dan masyarakat. Input yang diberikan diantaranya berupa urusan yang menjadi kebijakan kementerian di daerah, isu strategis, dan arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah, dan musrenbang kecamatan. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output. Dari proses bisnis yang dilakukan Bapelitbangda dihasilkan output berupa RPJMD, RKPD, KUAPPAS, dan hasil pelitbangan. Kepala daerah, OPD, instansi pemerintah lain, akademisi, dan masyarakat merupakan customer yang menerima output dari proses bisnis Bapelitbangda. Peta proses bisnis ini merupakan acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala bidang, dan kasubag/kasubit untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan dan menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Indikator kinerja utama Bapelitbangda tahun 2017-2022 terdiri dari sasaran, indikator kinerja, satuan, dan formulasi atau rumus perhitungan. Di mana sasaran pertama adalah meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif berbasis teknologi informasi dengan indikator kinerja, capaian keselarasan RKPD terhadap RPJMD, capaian keselarasan rencana kerja terhadap RKPD, serta presentasi aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan. Sasaran kedua, meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah dengan indikator kinerja, presentasi capaian kinerja indikator kinerja utama daerah. Sasaran ketiga, yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja, presentasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan. Saran keempat, yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja, indeks kepuasan masyarakat, presentasi tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP, nilai evaluasi SAKIP, serta maturitas SPIP. Target dan capaian kinerja Bapelitbangda tahun 2020. Indikator capaian keselarasan RKPD terhadap RPJMD, target 100%, tingkat capaian terhadap target 100%. Capaian keselarasan rencana kerja terhadap RKPD, target 100%, tingkat capaian terhadap target 100%. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan, target 25%, tingkat capaian terhadap target 120%. Persentase capaian kinerja dan indikator kinerja utama atau IKU daerah, target 85% dengan tingkat capaian terhadap target sebesar 86,51%. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan, target 100%, tingkat capaian terhadap target 100%. Indeks kepuasan masyarakat, target 85%. Tingkat capaian sebesar 95,22%. Persentase tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP, target 100%. Tingkat capaian 100%. Nilai evaluasi SAKIP, target 75. Tingkat capaian sebesar 110,61%. Tingkat maturitas SPIP, target 3. Tingkat capaian 83,33%. Realisasi anggaran belanja langsung Bapelitbangda tahun anggaran 2020. Total anggaran Bapelitbangda sebesar
Rp3.655.610.700 dengan 8 program, terdiri dari program perencanaan pembangunan daerah, 2 program pengendalian perencanaan pembangunan daerah, 3 program penelitian dan pengembangan daerah, 4 program pelayanan administrasi perkantoran, 5 program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, 6 program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, 7 program perencanaan kerja, 8 program peningkatan pelayanan publik dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.373.073.646 atau sebesar 92%. Selisih antara pagu anggaran dengan realisasi anggaran sebesar Rp209.537.054 atau sebesar 8% dari total pagu anggaran belanja langsung. Dokumen perencanaan dan penelitian pengembangan daerah yang dihasilkan pada tahun 2020 yaitu 1. Perubahan RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022, 2. RKPD Perubahan Kota Tasikmalaya tahun 2020, 3. RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2021, 4. KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020, 5. KUA PPAS Tahun Anggaran 2021, 6. LKPJ Wali Kota Tasikmalaya tahun 2019, 7. Ranperda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kota Tasikmalaya, 8. Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS RPJMD Perubahan Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022. Selanjutnya, kajian tentang kewajiban pengembang terhadap penyediaan lahan pemakaman umum di Kota Tasikmalaya. Perencanaan anggaran Bapelitbangda tahun 2021 dengan jumlah program sebanyak 4 program, jumlah kegiatan 19 kegiatan, jumlah subkegiatan sebanyak 75 subkegiatan dengan total anggaran sebesar Rp14.535.827.400. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP Bapelitbangda Kota Tasikmalaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.